sesi sebelumnya itu saya bercerita tentang hipotesa atomik, bahwa kalau ada satu pengetahuan umat manusia yang harus kita selamatkan di saat bumi ini akan hancur, itu cuma satu, yaitu bahwa semua benda terdiri dari atom. Dengan hipotesa atomik ini, banyak teknologi yang kita buat selama ini. Handphone yang kalian pegang, atau tablet yang kalian pakai untuk menonton video ini, atau komputer yang pakai di rumah, itu semua terbentuk karena teknologi-teknologi nano, atau teknologi yang berasal dari atom yang disusun-susun, membentuk komponen-komponen seperti transistor dan memori. Semua teknologi digital yang kita pakai saat ini, itu berdasarkan pada pengetahuan kita yang kita gali dari hipotesa atomik. Juga di sesi sebelumnya kita belajar bahwa atom-atom itu memiliki proses-proses tertentu. Misalnya proses dia berubah bentuk, berubah fase dari cair menjadi gas, menjadi vapor, atau kembali menjadi benda padat. Selain itu ada proses lainnya yang kita udah perkenalkan sebelumnya mengenai proses yang terjadi di permukaan suatu benda, misalnya di permukaan air. Di udara banyak sekali atom-atom lainnya selain oksigen seperti nitrogen, argon, dan lain-lain. Sementara di air itu adalah terdiri dari molekul air yang terdiri dari 2 atom oksigen dan 1 atom hidrogen. Nah, kali ini nih saya akan cerita lebih jauh mengenai sifat dan kelakuan atom-atom tersebut yang sering kita kenal dengan nama reaksi kimia. Orang fisika tidak terlalu suka menggunakan kata-kata reaksi kimia karena prosesnya sebenarnya adalah proses fisika. Tapi kita tidak usah perdebatkan itu. Kita akan belajar tentang istilah yang sering dipakai orang mengenai apa itu reaksi kimia. Kita akan menggunakan tools animasi agar supaya visual memori kalian bisa dimanfaatkan. Oke? Oke, kita ingat kembali mengenai hipotesa atomik bahwa semua benda itu terdiri dari atom-atom dan kita udah mulai tertarik untuk mengetahui bagaimana sifat-sifat dan kelakuan dari atom-atom tersebut. Sebelumnya kita udah bahas ya bahwa benda-benda itu bisa mengalami perubahan bentuk. Animasi ini hanya untuk mengingat kembali bahwa bisa terjadi perubahan bentuk dari padat menjadi cair dan menjadi gas. Proses dari cair menjadi padat kita sebut pembekuan atau kristalisasi, sementara proses dari cair menjadi gas itu kita sebut vaporisasi. Misalnya ada satu gas dalam kontainer, kalau kita turunkan suhunya, atom-atomnya bergerak melambat dan dia berubah menjadi benda padat, di mana atom-atomnya hanya bervibrasi di dalam posisi-posisi yang udah pasti, membentuk arai kristal. Di saat kita panaskan, atom-atom mulai dapatkan energi kinetik yang baru, sehingga mereka mulai bergerak dengan lebih cepat, semakin panas semakin cepat, dan dia bisa berubah bentuk menjadi gas. Saat atom-atom itu bergerak, mereka menghantam dinding kontainer. Semakin cepat gerakannya, semakin banyak yang menghantam dinding kontainer, dan itu menimbulkan tekanan. Tiap-tiap atom juga berbeda karakteristiknya. Misalnya atom neon atau atom argon, begitupun oksigen, dan begitupun air. Kalau tadi kita bilang bahwa air itu terdiri dari 2 jenis atom, yaitu hidrogen dan oksigen, ternyata masih banyak lagi jenis-jenis molekul yang lain ya, bukan cuma air, tapi banyak molekul-molekul yang lain yang merupakan komposisi atau gabungan dari beberapa atom. Oke, kita mulai dari air. Air itu terdiri dari 2 atom hidrogen yang berwarna putih dan 1 atom oksigen. Pada saat mereka menyatu membentuk molekul air, bentuknya itu membentuk suatu pola-pola geometri yang tersendiri. Sudut segitiga yang terbentuk antara 2 molekul hidrogen dan 1 oksigen itu sudutnya sekitar 104,5 derajat. Lucunya, sudut ini tidak bisa berubah. Kalaupun kita ubah, dia akan balik ke posisinya sebelumnya. Karena ini adalah kondisi keseimbangan dari molekul itu. Tiap-tiap molekul memiliki karakteristik tersendiri dari sisi pengaturan geometrinya.
Bagaimana dengan yang lain? Selanjutnya kita coba lihat karbon dioksida. Ini adalah gas yang sering berada di udara, karena kalau kita bernapas yang kita keluarkan adalah karbon dioksida atau CO2. Ketika atom karbon dan oksigen menyatu, mereka membentuk karbon dioksida dengan pola geometri tertentu. Polanya linier, mereka akan membentuk garis lurus. Ini agak berbeda dengan H2O. Kalau kita ubah posisinya, dia akan tetap kembali ke situ. Jadi sejauh ini kita lihat bahwa ternyata molekul-molekul itu ada pola geometrinya. Kita coba gas metan. Kalau tadinya air membentuk segitiga dengan sudut tertentu, dan karbon dioksida membentuk garis linier atau garis lurus, gas metan ini membentuk pola berbeda, yaitu pola tetrahedral, dengan sudut-sudut yang juga sudah teratur. Menarik sekali. Kenapa mereka bisa tahu bahwa aturannya seperti itu sudutnya? Dari mana mereka tahu? Itulah alam bekerja. Ini adalah fakta yang kita dapatkan dari alam, yang kita terus mencari tahu kenapa seperti itu. Pada saat kalian belajar fisika lebih jauh, kalian akan mengerti kenapa terjadi kondisi keseimbangan seperti itu. Kita coba lihat molekul yang lain. Molekul ini dikenal dengan nama amonia. Terdiri dari 1 atom nitrogen dan 3 atom hidrogen. Seperti halnya dengan air, metan, dan karbon dioksida, dia juga punya bentuk geometri yang spesifik, yaitu trigonal piramidal. Sudutnya udah jelas, posisi dari atom akan membentuk sudut sekitar 107 derajat. Pola ini tidak bisa berubah selama dia masih menjadi molekul amonia atau NH3. Jadi sejauh ini kita bisa tahu bahwa di saat atom-atom itu membentuk molekul-molekul, mereka mempunyai karakteristik geometri yang berbeda-beda. Ini yang dimanfaatkan oleh ahli-ahli kimia untuk mempelajari karakteristik ini dan melihat bagaimana efek jika kita mencampur beberapa jenis materi, apakah mereka bisa membentuk molekul baru atau tidak. Hal menarik lainnya yang bisa kita lihat di sini adalah distribusi dari elektron. Elektron ini partikel yang sangat menarik. Elektron ini menarik sekali. Kadang-kadang kita bisa anggap dia sebagai partikel, kadang-kadang dia harus dianggap sebagai gelombang. Sehingga tidak bisa digambarkan dengan bola-bola seperti ini. Kalau H2O bentuk molekulnya adalah membentuk band seperti ini dengan sudut 104,5 derajat. Kita lihat bagaimana kondisi elektronnya. Ini kalian lihat. Di situ ada seperti lampu, di situ elektron bergerak. Nah, geometri elektron ini bukan cuma membentuk segitiga, kenapa dia justru membentuk tetrahedral? Ini seperti ada ikatan yang belum ada pasangannya, sehingga nanti pada saat ada atom lainnya yang mendekati molekul ini, itu bisa ada 2 kemungkinan, dia berikatan atau dia tidak berikatan. Kenapa? Itu tergantung apakah elektronnya menerima ikatan itu apa tidak. Kita sebut ini sebagai lone pair. Ini membentuk seperti ikatan yang belum ada pasangannya. Begitupun dengan molekul-molekul lainnya, selain dia memiliki geometri dari sisi molekulnya, geometri molekulnya adalah linier, tapi dia juga punya geometri dari elektron-elektronnya. Di sini elektronnya juga ternyata linier. Oke? Dia tidak memiliki lone pairs atau ikatan yang tidak ada pasangannya. Bagaimana dengan amonia? Ternyata dia ada lone pair-nya. Amonia punya 1 lone pair. Bentuknya pun tetrahedral. Bagaimana dengan metan? Ternyata metan tidak punya lone pair atau elektron yang tidak berpasangan. Dari sini kebayang bahwa ada molekul-molekul yang punya ikatan yang tidak berpasangan, ada juga yang tidak. Ternyata kalau molekul-molekul itu digabungkan, mereka bisa membentuk molekul baru. Ini yang dipelajari dalam ilmu kimia. Dan kalian kalau belajar kimia akan mempelajari banyak pola-pola seperti ini, bagaimana molekul-molekul yang lebih kompleks atau bahkan protein itu bisa terbentuk. Oke,
Tadi kalian udah lihat molekul-molekul itu secara individu, bagaimana sifat-sifatnya, bahwa dia punya eh, sudut ikatan atau bond angels, dia juga punya lone pair atau ikatan yang tidak punya pasangan. Ikatan yang tidak berpasangan itu terbentuk dari elektron-elektron. Elektron itu aneh dan kita belum bahas sejauh ini, kita baru diskusi tentang atom. Tapi elektron-elektron itulah yang membentuk ikatan. Nah, ilmu kimia itu mempelajari bagaimana molekul-molekul berikatan satu sama lain atau tidak berikatan satu sama lain. Kalau kalian tertarik lebih jauh mempelajari tentang reaksi kimia dan bagaimana molekul-molekul tersusun membentuk molekul yang lebih kompleks, kalian bisa bermain-main dengan aplikasi yang namanya MolView. Ikuti pelajaran kalian di sekolah dan pakai MolView untuk menggambarkan struktur dari molekul-molekul yang lebih kompleks. Banyak pengetahuan lainnya yang kalian bisa dapatkan nantinya, tapi kita akan selalu start dari konsep-konsep yang sederhana. Saya harap dengan sesi pendek ini kalian sudah paham mengenai reaksi kimia dan terinspirasi untuk belajar lebih lanjut.